Salam anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita jumpa lagi dalam pelajaran singkat kita pada hari ini. Harap dimanapun kita berada semua sehat, kuat, ya terus diberkati Tuhan. Ya semangat dalam pekerjaan, semangat dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang saya baca ayat firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, ada yang bertanya kepada saya, apakah maksud menyembah di dalam roh dan kebenaran? Ada yang bertanya, apakah suara harus merdu kalau mau menyanyi, waktu kita menyembah, ikut kod, tidak fals, tidak sumbang, ikut tempo dan sebaliknya. Ada yang bertanya begitu. Itu tidak salah, itu bagian dari penyembahan. Apakah juga mungkin ada yang bercakap juga apakah menyembah di dalam roh dan kebenaran itu kita menyembah Tuhan dengan bahasa roh begitu. Jadi saya tertarik untuk membahas ini supaya setiap kita yang ingin tahu bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran tahu teknik dia. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria yang dia sampaikan ini, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini percakapan dengan perempuan Samaria kan. Kamu bukan lagi bukan menyembah di gunung, ini bukan juga di Yerusalem, dia katakan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran? Intinya anak-anak Tuhan yang luar biasa, menyembah di dalam roh dan kebenaran ini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah penyembahan kita yang didasari yang diawali dari hati kita yang tulus menyembah kepada Tuhan. Hati yang tulus itu bagaimana? Hati yang sudah disucikan, ditebus oleh darah Yesus. Hati yang sudah dicucikan, sudah dikuduskan, sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Itulah penyembahan. Itulah yang dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita tahu sebelumnya budaya, cara orang-orang Yahudi, cara sebelumnya mereka datang menyembah Tuhan, mempersembahkan sesuatu, datang ke satu tempat, ada gunung, di Yerusalem, datang ke situ untuk penyembahan kepada Tuhan waktu itu di konteks ini. Tapi Yesus berkata, sudah tiba saatnya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Yesus datang ke dunia dan orang-orang, setiap orang percaya tidak lagi menyembah Tuhan ditentukan oleh satu tempat. Bukan berarti tidak perlu tempat kawasan yang digunakan untuk kita menyembah Allah tidak Sebab dalam Ibrani juga 10 ayat 25 dikatakan jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan yang ada. Di pertemuan itu kita menyembah bersama, kan ada lagi tempat kan. Tapi intinya, dasarnya di dalam menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran adalah didasari oleh hati yang sudah dicucikan, sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dan apapun penyembahan, apapun yang keluar dari mulut kita, hati kita, itu menjadi penyembahan yang benar. Itulah penyembahan yang berkenan, yang betul-betul yang Tuhan inginkan. Itulah penyembahan kita yang benar. Amin. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran itu bermaksud dasar dia
berbicara dengan hati kita, ya. Ya, urusan hati kita. Hati yang disucikan oleh darah Kristus bukan sekadar tindakan luaran kita. Karena kita mengikuti mungkin liturgi gereja, ya, apa itu cara, ya, susunan ibadah dalam gereja. Bukan saja itu, tapi lebih kepada intinya hati kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa, ya. Jadi bukan berarti salah, ya, yang lainnya, tapi diawali, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran itu diawali dengan urusan hati kita. Hati kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Marilah kita semua menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.